Selamat malam bersama Tokoh. Malam ini akan mengundang dan berbincang-bincang dengan pelaku usaha sukses di Indonesia, Franciscus Wulirang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Kesibukannya apa aja, Pak? Kesibukannya sehari-hari ya aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan di mana saya berada. Hari ini udah ngapain aja, Pak? Udah rapat atau gimana? Hari ini penuh dengan rapat dari pagi, ya kan, pertemuan dengan supplier, terus rapat internal, ya kan, mengenai sistem IT, ya. Terus dilanjutkan di siang hari rapat komite mengenai investasi untuk proyek baru. Ya. Sebelum bertemu dengan Bapak, saya sempat baca beberapa artikel nih, Pak. Ya. Di sana disebutkan Franciscus Wulirang, pengusaha sukses yang tetap low profile. Gimana tuh, Pak, tanggapannya, Pak? Disebut orang yang low profile. Saya bukan pengusaha, saya pelaku usaha. Ya kan, kalau dikatakan low profile, mungkin itu tanggapan orang. Di dalam hal itu bagi saya sehari-hari ya biasa saja. Ya kan, mungkin orang mengatakan low profile itu mungkin melihat dengan tata cara saya sehari-hari, ya kan, tata saya berpakaian ya begini ya. Ada beberapa orang memikirkan seorang eksekutif itu berdasi dan pakai jas dan lain sebagainya dan mempunyai style yang berbeda ya. Mungkin perbedaan itu macam-macam, jadi bagi saya biasa-biasa saja. Tadi menyinggung dengan style Bapak sendiri, kenapa Bapak memilih dengan jaket, kemeja, dan celana kain? Begini, itu adalah kebiasaan. Dalam arti kata, dalam saya berkarir ini sekarang ini sudah hampir 40 tahun. 40 tahun lebih kira-kira. Ya kan, mulai dari bawah dan berjalan terus ke atas. Itu nomor satu. Nomor dua, pada tingkat tertentu, ya kan, di dalam hal itu saya merasakan bahwa hubungan saya ada hubungan ke atas, hubungan sesama, ya, dan hubungan ke bawah, ya. Dan dalam hubungan itu, di mana sehari-hari hubungan itu yang saya pergunakan, tata cara saya begini akan bagi saya merasakan lebih mudah berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan anak buah, berkomunikasi dengan masyarakat, ya kan, jauh lebih mudah ketimbang dari ada satu standar dan lain sebagainya. Ya, Pak, mungkin pemirsa di rumah belum tahu nih gimana Bapak merintis karir Bapak sampai sejauh ini. Tapi jangan dijawab dulu, Pak, kita commercial break dulu. Saudara-saudara, jangan menyerah. Hari itu akan datang. Dia akan datang. Iritologi nomor 018. Prabu! 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 Oh, thank you, my God. Rabu, oh, amazing. Rabu Rawit, Rabu wajib pirit dari Axis. Ya Prabu, paket internet Axis, diskonnya amazing. Irit itu Axis. Kembali lagi dalam Bersama Tokoh, masih dengan Franciscus Wulirang. Bagaimana, Pak? Tadi kan saya tanya gimana Bapak bisa sampai di posisi saat ini. Ya, itu berawalkan mungkin sekitar tahun 75, ya kan, di mana saya memulai karir. Saya kira itu memulai karir di mana ditugaskan membangun satu pabrik tekstil. Itu boleh dikatakan memulai itu dengan mata yang buta dan tidak tahu sama sekali, karena baru lulus ya. Dan pada saat itu juga menerima mesin-mesin, ya kan, yang sedemikian banyaknya dan menata. Nah,
Sehingga pengalaman karier yang diberikan itu adalah membangun satu industri. Membangun satu industri itu mulai mendatang dari mesin yang datang pada saat itu sudah diberikan, tapi mulai dari lahannya harus diadakan, ya kan, dan membangun pabriknya, pemasangan mesin, membangun organisasi, ya kan, sampai ada laporan, sistem laporan. Saya kira itu yang sangat dikenal dengan Bogasari Tekstil. Tapi selang berjalan itu dari satu pembangunan industri masuk ke industri yang lain, ya kan, farmasitical, ya kan, tekstil lagi, ya kan. Jadi memulai pengalaman itu memberikan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga. Sampai yang terakhir mungkin itu industri sepatu, ya, dimana satu industri itu mungkin sekitar 12.000 karyawan. Jadi saya berawalkan dari pembangunan industri dan mengurus izin ataupun sampai dari perjanjian joint venture. Nah, itu memberikan pengalaman yang cukup banyak. Saya kira setelah sekian lama saya mulai, hampir semua industri itu pioneering. Tekstil sesuatu yang baru bagi saya, farmasi sesuatu yang baru bagi saya. Waktu membuatkan mie instan juga saya belajar sesuatu yang baru. Membangun industri sepatu juga sesuatu yang baru, ya. Dan itu semua memberikan satu pengalaman tersendiri, ya. Tentu di dalam pengalaman itu diajarkan mengenai sistem organisasi, ya kan, tata cara operasional, bagaimana menata pasar, ya, dan baik produksi, mengenai human resource. Nah, dengan pengalaman yang sedemikian lamanya secara karier itu, tanggung jawab diberikan makin hari makin tinggi sampai sekitar tahun 92 saya kira saya diangkat menjadi direktur. Bapak sempat bingung nggak awal-awal terjun di dunia usaha ini, gimana, apa yang harus dilakukan, apalagi nanti banyak yang awal-awal Bapak belum paham tentang produksi tekstil misalnya? Pasti pada awal. Tapi di dalam hal itu dengan segala usaha, ya kan, artinya bagi kita orang yang belum tahu apa-apa, kita coba mencari secara membaca, ya. Jadi apa itu tekstil, bagaimana proses produksinya, ya kan, mempelajari, ya. Jadi ada pakan, ya. Jadi ada lusi, ya kan, istilah-istilahnya, dan bagaimana terus coba melalui beberapa kawan-kawan mengunjungi pabrik, ya, mempelajari. Nah, polanya demikian, ya kan. Dulu juga sama farmasi, ya, membuat tensoplast, ya, plaster itu, ya, sama satu proses. Membuat kapsul kosong, ya, di dalam hal secara engineering itu engineering kelas 1, ya kan, karena persisi. Jadi seperti memulai mie instan, ya kan, itu pergi ke Jepang belajar merasakan bumbu, belajar merasakan kuah, apakah ini daging, apakah ini ayam, apakah ini sayur, apakah ini udang. Jadi dengan melalui rasa itu kita bisa tahu secara, ya. Jadi semua tatanan itu kita coba belajar, ya. Tentunya dengan yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu pengetahuan teknis. Sedangkan pengetahuan manajemen sangat berbeda di dalam itu, dan pengalaman yang membawakan mungkin dari awal. Kalau dari awal itu kita pasti belajar terhadap apa tugas dari bagian produksi, apa tugas bagian teknis, ya, apa yang menjadi tugas bagian HR, ya.
di dalam hal itu. Demikian juga keuangan. Ya kan? Kalau keuangan sendiri untuk pengetahuan ya kita belajar lagi pengetahuan sebagai orang yang untuk mengetahui bagaimana. Tapi kita kan bukan orang ekonom ya, yang belajar akuntan dan lain sebagainya. Tapi secara standar itu kita sudah dari pendidikan itu sebetulnya kita sudah mempunyai dasar-dasar tata cara berpikir secara logik apa yang dibutuhkan. Dan apa yang dibutuhkan itu membutuhkan diri kita sendiri memiliki inisiatif untuk belajar. Saya kira itu. Sebetulnya ada nggak Pak rasa khawatir, grogi, takut nggak bisa menjalani hari baru yang keluar dari koridor Bapak? Ada nggak? Hal itu tidak dirasakan demikian ya. Jadi karena di dalam waktu melaksanakan itu juga tidak sendiri. Ada satu dalam kelompok ya di dalam hal itu. Jadi secara teknis ya kita tidak khawatir terhadap hal itu. Apakah ada kesalahan? Mungkin saja ada kesalahan. Tapi ya, kita belajar dari kesalahan itu. Ya kan? Dan di dalam proses tugas itu dan pelaksanaan sampai hari ini pun kita masih belajar. Artinya bukannya yaitu kalau dari zaman ke zaman itu ada perbedaan. Banyak orang berpikir oh saya sudah hebat, ya kan? Dia lupa kehebatan dia itu akan tertinggal dengan perubahan zaman. Nah seperti hari ini sudah zamannya IT ya. Nah, jadi era Anda sendiri di dalam hal itu. Kita bukan orang ahli di sana, tapi yang muda lebih ahli di sana. Tapi kita mungkin lebih mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Nah, di dalam hal itu perlu satu interaksi. Nah, itu adalah satu sisi tersendiri. Ya, itu dalam karir, dalam perusahaan. Nah, tidak cukup itu saja. Ya kan, artinya keluar perusahaan juga ada. Artinya hubungan dengan eksternal ya, hubungan eksternal mengenal peraturan-peraturan ya, yang ada dan hubungan dengan masyarakat yang di mana kita berada di sekitar. Saya kira itu satu sisi tersendiri. Jadi semua seluruh komponen yang ada yang hari ini diistilahkan stakeholders ya, merupakan sisi yang menjadi perhatian kita secara total. Bapak juga dikenal memperhatikan pengusaha-pengusaha kecil Ya. dan mendirikan kelompok Wacana Mitra. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok Wacana Mitra tetap di Bersama Tapak. Hey, ini Ferry Hausan yang tidak minum 2 gelas air putih saat berbuka. Tidak cukup minum air putih saat berbuka membuatnya kelelahan. Karena kelelahan, ia jadi ketiduran. Dikira pingsan, temannya panik gak karuan. Dan orang-orang di restoran ikut-ikutan. Bahkan semua orang. Jangan buat semua orang panik gak karuan. Dan cukupi kebutuhan air putih di bulan puasa dengan 8 gelas per hari. Ingat selalu, Aqua 242. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Kembali lagi bersama Tokoh kelompok Wacana Mitra. Apa itu kelompok Wacana Mitra, Pak? Begini, hubungan usaha kecil, ya kan, itu sudah merupakan hubungan sejak dulu. Mungkin sekitar tahun 85-86, ya kan, di daerah pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu sangat dikenal dengan bapak angkat dan anak angkat. Ya kan? Dan sebetulnya aktivitas saya dulu itu adalah tentu dengan tekstil yang di Majalaya dulu ya. Di mana kita pendatang Majalaya yang dikatakan siapa bapaknya, siapa anaknya. Ya kan, mereka. Ya kan, pengusaha tekstil ya di Majalaya. Tapi di dalam hal itu kita
sangat mengapresiasi di dalam posisi itu, karena pengusaha itu mungkin lebih awal dari kita. Tapi yang sangat penting itu adalah hubungan dalam komunikasi, dalam tata cara. Bagaimana supaya usahanya bisa tumbuh dan berkembang sampai mereka mandiri. Saya kira itu salah satu. Jadi taktis dan teknik tata cara bagaimana bisa terjadi perdagangan. Saya kasih contoh. Pada saat itu biasanya pengusaha-pengusaha di Majalaya itu meletakkan hasil produk sarungnya itu di depan, Di lapak ya, di depan. Jadi pengusaha Tanah Abang itu lihat, oh banyak produk di depan, ya kan? Ya. Nah, ditekan aja itu harga. Nah, ya itu kan kekurangan pengetahuan ya dari pengusaha itu. Saya katakan umpetin itu semuanya. Kenapa harus Jangan diumpetin, kasih Pak? lihat, jangan kasih lihat karena kalau pedagang itu kalau dia lihat stok banyak, Ya. pasti dia tekan harga kan. Kalau dia nggak ada lihat stok, oh sudah laku, nggak usah polos nggak ini, ya kan. Jadi ada bargaining power di dalam hal itu. Sampai akhirnya di Majalaya itu para pengusaha itu diumpetin, ya, di gudang semuanya. Jadi kalau pedagang datang, oh sudah ordernya sudah banyak, Bapak butuh apa? Gitu. Jadi bimbingan Ya. seperti apa Nah, yang jadi ini? kita memberikan taktis tata cara menghadapi dan bernegosiasi. Saya kira itu awal-awalnya, dan kita mengetahui bahwa UKM itu punya memiliki akses yang atau pengetahuan yang tidak seperti di pengusaha yang lebih modern. Saya tidak ingin mengatakan besar dan kecil, karena besar dan kecil sama, tanggung jawabnya sama di dalam hal itu. Jadi di dalam posisi itu tata cara bagaimana menghadapi pasar, ya kan? Nah, akses mengenai keuangannya, kalau dulu mungkin ada ya keuangan. Jadi dari TKB, dari tanpa mesin ya, menjadi mesin ya di Majalaya. Tapi itu memberikan pelajaran yang bukan main. Pengusaha itu datang, saya bilang bawa aja itu di bagasinya barang dong, sambil jalan sambil jualan juga gitu. Jangan asal jalan saja. Jadi itu awalnya, saya kira awalnya dulu kita di Majalaya sampai pengusaha di Majalaya itu bisa mandiri, saya kira awal target itu. Nah, itu berjalan ya, di dalam hal itu, di mana banyak perusahaan ya yang biasanya ya hubungan dengan UKM itu hanya sekedar hubungan dan uang. Dan hubungan itu bagi saya sebetulnya tidak berbeda sebagai hubungan seorang pengusaha dengan pengusaha lain. Kalau hubungannya manajer saya dengan UKM, ya, manajer itu hanya akan mengajarkan ya cara memanage, tapi bagaimana bisnis itu harus dijalankan. Nah, dan di dalam hal itu banyak di Indonesia ini UKM itu sangat besar, dan mereka tidak mendapatkan akses keuangan, ya, akses pasar atau pengetahuan pasar. Ya, jadi pengetahuan karena tumbuhnya autodidak. Nah, tentunya kelanjutan sampai ada wacana mitra, seperti Anda katakan, terdahulu itu adalah khususnya berawalkan saya berhubungan dengan UKM mie ayam. Mie ayam yang menggunakan tepung terigu. Nah, kita buatkan satu pola paguyuban. Bukan mie ayam saja, ada pengusaha martabak juga begitu, pengusaha roti juga begitu. Nah, tujuannya itu supaya mereka bisa berkumpul. Kuncinya mereka bisa berkumpul, bisa saling bertukar pikiran, ya kan, untuk satu kemajuan. Nah,
Sebetulnya itu intinya. Kenapa? Di perusahaan besar juga atau di perusahaan-perusahaan yang modern ini, para pengusahanya kalau kumpul-kumpul kan juga kumpul ngobrol. Ya kan? Tapi yang diobrolkan bukan keluh kesah. Yang diobrolkan adalah bagaimana bisa mendapatkan Menjalankan satu usaha kemajuan lagi. usaha. Nah, demikian juga di UKM ini. Dan kita coba melihat ya masalahnya apa. Karena kita mungkin saya bisa membawakan dan mengkomunikasikan kepada pemerintah ya kan, atas hal-hal yang mungkin mereka sulit menyampaikan. Nah, pola-pola itulah yang kita inginkan. Nah, bagaimana menjadi wacana mitra? Saya kan nggak bisa berhubungan dengan Langsung dengan UKM. sekian banyak UKM. Jadi saya hanya berhubungan dengan kelompok tertentu. Nah, kalau kita membuatkan satu wacana mitra, bisa dibaca oleh banyak UKM. Ya kan? Nah, moga-moga itu bermanfaat dengan bagi UKM-UKM yang lainnya dan mungkin pengusaha-pengusaha pionir baru. Saya kira itu. Nah, makanya Bapak gemar untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat ya Pak, Ya. tentang usaha-usaha ini. Bapak juga dikenal aktif di berbagai organisasi, seperti misalnya di Emiten Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia. Kenapa sih Pak sudah menjadi pelaku usaha yang menjalankan banyak perusahaan Indonesia, terus juga Oke. datang juga di organisasi? Apa Oke. nggak capek Pak? Gimana? Ya, ada beberapa hal. Dulu saya pernah di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ya, saya dari dulu juga dalam asosiasi industri tepung. Dulu saya pernah asosiasi sepatu. Ya kan? Nah, terus asosiasi, sekarang asosiasi tepung terigu. Ya, dan ada asosiasi satu lagi adalah asosiasi emiten, Emiten. ya kan? Dan di Kadin juga. Iya, Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Surabaya dulu sebagai preskon. Oh, Ya. Tapi di Apindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ya kan, di Kadin. Tapi di Kadin saya bukan pengurus, jadi ketua komite ketahanan pangan. Nah, saya berkonsentrasi pada pangan. Di emiten juga saya karena kawan-kawan ya yang meminta, ya kan, ya udah saya usahakan karena itu lebih kepada kepentingan ya dari para emiten. Hari ini juga sebagai pembina ya di filantropis Indonesia, ya dicoba membagi, termasuk komisaris di The Natural Conservation, itu lingkungan. Memang itu adalah aspiratif ya, jadi aspiratif yang saya pikirkan saya bisa share ya, itu dan coba menggabungkan ya. Contoh soal di filantropis mengenai Sustainable Development Goal SDGs, bagaimana aktivitas-aktivitas dari para filantrops atau foundation yang ada di Indonesia supaya bisa lebih tertata di dalam hal itu, jangan tumpang tindih gitu, lebih bisa mengukur bantuan itu dapat mengukur social impact ya, ada hasil. Jadi harusnya tidak sekedar memberikan saja tapi mengukur. ada hasilnya. Ya kan? Kembali kenapa Bapak bisa segitu aktifnya Pak? Di organisasi, di usaha, kenapa aktif? Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang yang sangat aktif? Ada beberapa, ada sebagian aktivitas itu karena diminta oleh teman-teman. Ya kan? Saya kira kalau asosiasi emiten itu kan teman-teman meminta saya, ya kan? Nah karena saya diminta, saya
Tapi ada yang memang menjadi target. Ya. Filantropis itu salah satu target saya. Ya. Yayasan IKI itu salah, Institut Kewarganegaraan, target saya. Ya, memang itu aspiratif. Ya. Kalau asosiasi industri tepung terigu mau nggak mau karena saya berada di sana. Ya. Kalau ketahanan pangan itu memang itu aspiratif dari dulu, ya, untuk menyuarakan di Indonesia, terutama pertanian dan data-data yang ada. Saya kira itu beberapa dalam bentuk aspiratif, beberapa dalam bentuk. Dengan segala aktivitas Bapak nih, Bapak pasti ada waktu untuk refreshing diri sendiri. Biasanya buat menyegarkan pikiran sendiri gimana sih Pak? Baca. Baca? Apa aja yang sudah pernah Bapak baca? Macam-macam. Saya bacanya kilat. Ya, membaca kilat, baca buku, ya kan, atau baca Olahraga iseng misalnya, tanpa membaca, datang aja ke Gramedia baca. atau olahraga dibeli. yang disukai segala. Olahraga sudah nggak ada. Dari dulu ada banyak, dari muda olahraga. Kalau sekarang golf saja, asal jalan. Lebih santai lagi, kita bakal bahas, katanya di artikel menyebutkan kalau Pak Franky ini suka mengoleksi keris. Saat lagi tetap di Bersama Tokoh. Masih di Bersama Tokoh, Pak Franky Wulirang atau Francisco Sulirang nama lengkapnya, gemar mengoleksi keris. Apa benar itu Pak? Keris. Saya bukan kolektor. Tapi kalau saya diberikan, saya simpan. Jadi saya bukan seorang yang spesialis mencari keris. Ya, jadi, itu nomor satu. Ya kan? Tapi saya diberikan, saya terima dengan baik, ya, saya simpan, dan itu berdatangan. Ya, ada saja ya orang, karena saya mungkin berhubungan dengan banyak masyarakat. Tapi inti dasarnya bagi saya juga coba belajar mengenal budaya. Berapa banyak keris yang Bapak simpan? Saya nggak pernah hitung. Saya nggak pernah hitung kalau datangnya, kalau ada yang datang kasih segebrok. Bingung langsung, ya kan, harus bagaimana. Ya, kita mengatakan terima kasih saja, ya kan. Ada keris. Jadi keris itu banyak macam-macam dalam interpretasi masyarakat, ada juga kepercayaan, ada bermacam-macam di dalamnya. Jadi adalah warisan budaya Indonesia, betul, karena itu juga sudah diakui ya di UN ya, bahwa keris itu warisan budaya Indonesia. Jadi itu satu sisi. Jadi saya kira itu hanya bagian ya, sebagian dari itu. Karena ada keris, ada batik, ada macam-macam itu, namanya senjata. Mungkin pemirsa di rumah juga masih penasaran nih Pak, hobi Bapak tuh sebenarnya kesehariannya seperti apa, dan masa sih seorang pengusaha atau pelaku usaha nggak ada misalkan kayak suka bernyanyi atau sering berkumpul dengan keluarga? Kalau menanyakan itu sih mas, saya biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang extraordinary ya, nggak ada berlebih di sini, berlebih di sana, tapi coba menginikan sesuatu Pak yang bervariasi saja. Ya. Apa sih Pak cita-cita Bapak saat dulu masih kecil? Apa memang jadi pelaku usaha ini adalah goals Bapak dari kecil? Saya nggak diajar cita-cita tuh.
di kecil. Waktu kecil nggak pernah ditanyakan Jadi cita-cita. berjalan saja seperti di sekolah yang biasa. Saya kira saya berjalan saja seperti apa adanya dan ikut mengalir sebagaimana adanya. Saya kira itu. Pesan-pesan Bapak untuk pemuda yang ada di Indonesia nih, gimana Pak supaya tetap sukses dan bisa menjalani melakukan memanfaatkan kesempatan yang ada? Nomor satu adalah tekun. Ya, tekun dan konsisten dalam kalau Anda mau menentukan karir, maka Anda harus tekun dan konsisten dengan karir. Ya, ya kan? Kalau Anda mau berusaha secara tekun juga dan konsisten. Dan harus bisa menerima hasilnya. Ya kan? Nah, ada batasan-batasan hasil. Ya kan? Ya kan? Nah, itu dalam hidup itu ada gelombang-gelombang yang berjalan. Ya kan? Kalau Anda tidak bisa melewati satu titik untuk naik tingkat ke titik yang satu lagi, Anda harus bisa menerima apa adanya. Ya, sama dalam berusaha. Kalau berusaha memang hanya sampai di sini, ya di sini. Jangan mau disamakan bermimpi menjadi orang seperti kaya itu. Anda akan sakit, ya kan? Jadi ikuti alur saja dan secara konsisten dan coba berusaha lebih baik dari apa yang ada. Saya kira itu. Satu kalimat untuk menyemangati kaula muda yang ada di rumah. Satu kalimat. Iya. Kalau Anda menanyakan saya ini ya, bikin saya berpikir. Ya, untuk kaum muda itu ya kan, ikutilah zaman dan harus selalu konsisten dan tekun Baik, terima dalam kasih. usaha. Baik, terima kasih. Selesai sudah perjumpaan kita dengan Bapak Franciscus Wirang, menyapa, menyemangati, dan mengambil manfaat kisah inspiratif dari Bersama Tokoh.